Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita tentang pecahan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah berbagai bentuk pecahan. Nah, dalam berbagai bentuk pecahan ini ada 4 materi yang kita akan bahas. Oke, yang pertama, yang pertama yaitu tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini anak-anak sudah tidak asing lagi ya, karena dalam pecahan biasa ini kita sudah membahas dari awal pembelajaran ya. Nah, di pecahan biasa ini ada 2 hal yang perlu diketahui. Yang pertama ada pecahan murni dan yang kedua ada pecahan tidak murni. Apa maksudnya pecahan murni dan tidak murni? Nah, kalau yang pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, nih. Pecahan murni itu bentuknya seperti ini. Misalkan ya, Ustazah tulis 2/3. Nah, kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau pecahan tidak murni itu kebalikannya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Misalkan Ustazah buat 4/3. Nah, gitu ya. Kemudian setelah pecahan biasa, kita akan mempelajari tentang pecahan campuran. Nah, Ustazah tidak lama-lama ya untuk membahas pecahan biasa karena ini hanya pengantar saja, karena anak-anak sudah tahu model pecahan kayak gimana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pecahan campuran. Apa sih kira-kira maksudnya pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Maksudnya seperti apa? Ustazah kasih contoh langsung ya. Oke, Ustazah ambil contoh yang ini saja. Oke. Oke, satu lagi. Pecahan campuran itu hanya bisa didapatkan apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, artinya pecahan biasa ini bisa dirubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau dia lebih kecil dari penyebutnya, tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Ustazah kasih contoh ya. Ustazah pakai yang ini aja. Oke. Nah, misalkan 4/3. Nah, ini kan pecahan biasa. Oke, ingat, ini model pecahan biasa. 4/3, 1/2, yang ada pembilang sama penyebutnya itu pecahan biasa. Nah, ini misalkan Ustazah mau merubah ke pecahan campuran, bisa. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membagi si pembilang dengan si penyebut. Oke? Nah, dan satu lagi, si pecahan campuran ini pasti ada sisanya ya. Nah, coba apa maksudnya sisanya? Kita buktikan. Sekarang ini 4 kita bagi dengan 3, kita dapat berapa kira-kira? Kita hanya dapat 1. Dari mana Ustazah tahu dapat 1? Coba kita buktikan. Misalkan sekarang kan dia mau dibagi 3 kan? Cara mencarinya ada 2 cara. Yang pertama, boleh kita buat seperti ini. Kita bagi dengan yang biasa ya. 4 dibagi 3. Jangan kelupaan. Yang pembilang ada di dalam ini, yang penyebut di luar ya. 4 bagi 3, kita dapat berapa? 4 dibagi 3. Nah, kita dapat 1 kan? Oke, kita dapat 1. 1 kali 3, 3. Kemudian kita kurang. 4 kurang 3, 1. Nah, sudah berarti hasilnya berapa? Kita dapat 1. Oke. Kita tulis di sini ya. Nah, kemudian sisanya ini sisa.
sisanya 1, ya. Kemudian yang di bawah berapa? Tetap penyebutnya. Begitu. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah hasil baginya, kemudian yang di atas ini adalah sisanya, kemudian yang di bawah ini adalah tetap penyebutnya. Nah, oke, sebentar. Oke, Ustazah hapus dulu ya. Nah, kemudian cara kedua untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran seperti ini. Kan ini sekarang 4 akan dibagi dengan 3 kan? Nah, berarti kita fokus kepada penyebutnya dulu. Berarti sekarang Ustazah mau ke perkalian 3 ya. Misalkan 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau kita mau mendapatkan hasil 2, berarti si pembilangnya harus 6. Sedangkan yang di sini itu 4. Berarti kelebihan ya. Berarti hasil bagi dari 4 bagi 3 itu 1. Oke. Kalau kita menggunakan 2, ini kelebihan. Ya, kelebihan. Karena di sini 4 bagi 3, bukan 6 bagi 3. Ya, berarti kita memakai yang ini. Sudah? Berarti hasilnya 1 gitu ya. Yang di atasnya 4 kurang 3 sama dengan 1. Dan yang di bawahnya tetap 3. Begitu. Oke, Ustazah kasih contoh selanjutnya ya. Ustazah ini hapus saja dulu ya. Oke. Misalkan contoh yang kedua, 7 bagi 3. Coba kita pakai cara yang tadi, cara yang kali-kali itu ya. Berarti Ustazah mau fokus di 3 ini kan. Berarti Ustazah mau menggunakan perkalian 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berarti kira-kira berapa tuh hasilnya? 7 bagi 3. Kita dapat berapa kira-kira? Dapat 2 saja. Kenapa Ustazah pilih yang 2? Karena 6 ini mendekati 7. Kalau Ustazah mau hasilnya 3, ini kelebihan dari 7. Ini kan 9. Nah, berarti kita menulis atau kita mengambil yang ini hasilnya ini mendekati pembilangnya. Ya, berarti di sini 2. Oke, kemudian si 7 ini Ustazah kurangin dengan 6. Ya, berarti 1. Sisanya ini dia. Berarti ini sisa. Oke, 1 sisanya penyebutnya tetap 3. Begitu. Sudah? Nah, tadi kan kita sudah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kira-kira kalau dibalik sekarang nih, pecahan campuran ke pecahan biasa, bisa tidak? Bisa. Karena tadi kan kita sudah rubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pasti bisa dibalik juga dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Nah, Ustazah pakai contoh yang ini saja ya. Nanti biar kita bisa samakan apakah benar hasilnya 7/3 gitu ya. Nah, sekarang ini kan 1/3, kita akan merubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Nah, perhatikan ya. Ini kan penyebutnya. Nah, berarti kita kalikan dulu dengan 2. 3 kali 2, 6. Baru sama yang di atas ini kita tambahkan. Oke, 3 kali 2, 6. Ditambah 1, 7. 7. Terus yang di bawah tetap penyebutnya ya. Tetap yang 3 ini. 3. Gampang banget kan? Coba Ustazah kasih contoh lagi. Ini Ustazah hapus saja ya.
Misalkan 1/3/4. Nah, kita mau rubah ke pecahan biasa. Caranya sama kayak tadi. Berarti ini kita apain? Kita kalikan. Ya, kemudian setelah kita kalikan baru ditambahkan. 4 kali 1, 4. Tambah 3, tuh 7. 7 per penyebutnya 4. Gampang kan? Nah, coba satu soal lagi. Yang pecahan biasa sekarang ya, ke pecahan campuran. Misalkan 10 dibagi 4. Kok 10 dibagi 10? 10 dibagi 4. Kira-kira kita dapat berapa tuh? 10 dibagi 4. Coba kita pakai perkalian 4 ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Nah, yang mendekati 10, yang mana tuh? Yang ini. Ya kan? Berarti hasilnya atau hasil baginya kita hanya mendapatkan 2. Kemudian untuk nyari sisanya bagaimana? 10 dikurang 8 sama dengan 2. Di sini 2, nih 4. Gampang kan? Nah, berarti kalau kita mau rubah ini lagi ke pecahan biasa, seperti tadi. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10/4. Sama ya? Begitu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Apa sih kira-kira maksudnya pecahan desimal? Pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dalam bentuk koma. Misalkan, yang pertama, Ustazah membuat pecahan desimal yang satu angka di belakang koma. Maksudnya bagaimana? Misalkan 0,3. Nah, ini bentuk pecahan desimal ya. Yang ada koma-komanya itu namanya desimal. Ingat ya, pokoknya 0,1, 1,5, 6,7 yang ada komanya itu namanya pecahan desimal. Atau kita bisa bilang bilangan desimal. Oke? Nah, sekarang ini Ustazah menuliskan suatu pecahan desimal yang satu angka di belakang koma. Apa maksudnya satu angka di belakang koma? Oke, yang di sini, itu depan koma. Kemudian yang ke sini belakang koma. Oke. 0 yang ke sini, yang di sebelah kiri depan koma. Oke. Kemudian yang ke sini, yang ke kanan itu di belakang koma. Berarti posisi 0 ini ada di depan koma. Kemudian yang angka 3 ini posisinya di belakang koma. Nah, sekarang coba lihat. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, yaitu hanya 3 saja. Berarti kalau Ustazah mau merubah ke pecahan biasa, berarti yang di atas ini Ustazah akan tulis 3. Kemudian yang di bawahnya bagaimana? Kita lihat, satu angka di belakang koma itu pasti 10. Oke? Nah, bagaimana kalau 2 angka di belakang koma? Misalkan 0,25. Ada berapa angka di belakang koma? Coba hitung. 1, 2. Oh, berarti pasti 100. Yang di atasnya 25. Gitu ya. Kalau 3 angka di belakang koma, misalkan 0,011. Nah, kalau modelnya seperti ini bagaimana? 0 ini juga dihitung sebagai angka, maksudnya 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Oke. Nah, berarti kalau 3 angka di belakang koma, berarti 0-nya 3. Berarti 1000. Nah, 1000. Berarti kita tulis berapa di sini? 011, 011, 011. Tidak, kita tulis yang ini saja. Ya,
11 per 1000. Nah, bagaimana sekarang kalau diminta pecahan biasa dirubah ke desimal? Misalkan contoh 6 per 10. Pecahan desimalnya berapa? Coba kita lihat. Ini kan 0. Ini 10 kan? Nolnya cuma 1. Berarti satu angka di belakang koma. Berarti yang di belakang koma siapa? 6 ya. Di depan koma 0. 0,6. Nah, kalau yang ini 21 per 10. 10 berarti nolnya 1. Berarti satu angka di belakang koma. Berarti yang di belakang siapa? 1. Yang di depan 2. Berarti 2,1. Gitu ya, gampang. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan Ustazah mau menuliskan di sini 31,2 ini mau dirubah ke pecahan berapa jadinya? Satu angka di belakang koma. Berarti penyebutnya menjadi 10. Kemudian pembilangnya kita tulis semuanya 3, 1, 2. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang pecahan 112 per 100. Berarti desimalnya bagaimana? 100. Nolnya ada 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Yang 2 angka ini yang 12. Yang di depannya 1. 1,12. Oke, gampang ya kalau yang pecahan desimal. Intinya kita harus fokus melihat posisinya. Misalkan sekarang bentuknya desimal, berarti kita lihat yang di belakangnya. Di belakang koma ada berapa? Ada 2. Berarti kalau kita mau merubah ke pecahan biasa, penyebutnya akan menjadi 100. Karena di belakang ini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau yang seperti ini yang 3 berarti dirubah penyebutnya menjadi 1000 karena 3 angka di belakang koma. Nolnya ada 3 berarti ya. Nah, sama juga seperti ini kalau kita mau bolak-balik. Misalkan sekarang bentuknya pecahan, disuruh merubah ke desimal. Berarti kita tinggal lihat aja yang di bawahnya. 10, 100 ataukah 1000 atau 1 juta. Pokoknya kita tinggal lihat nolnya. Nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti 0,6. 6 ini yang ada di belakang koma, 0 ini yang ada di depan koma. Begitu ya. Sip. Nah, yang terakhir yang kita bahas itu tentang persen. Jelek sekali. Nah, ada yang pernah dengar tentang persen? Nah, biasanya ada di diskon ya. Diskon 40%, diskon 35%. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Nah, persen itu adalah bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya itu 100. Nah, contoh, misalkan Ustazah tulis di sini 3%. Nah, ini berarti kalau dibuat dalam pecahan, tulisannya pasti 3/100. Jadi persen ini penyebutnya wajib 100. Ya, ditulis 100. Kalau 5% berarti 5/100. Begitu seterusnya. Nah, misalkan kalau Ustazah tulis seperti ini, ubahlah misalkan 25% ke pecahan. Sama kayak tadi. Berarti tulis 25 di atas, di bawahnya 100. Nah, kira-kira yang ini bisa disederhanakan nggak ya? Bisa. Coba, ini bisa kita bagi 25, ini juga kita bisa bagi 25. Jadinya 25 bagi 25, 1/100 bagi 25, 4.
Nah, berarti 25% sama nilainya dengan 1/4 atau sama nilainya dengan 25/100. Ih, gampang banget. Pokoknya persen ini paling gampang ya mengubahnya. 1% berarti 1/100. Kalau 25% berarti 25/100. Oke, begitu saja. Gampang sekali ya. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti Ustazah akan meminta kalian untuk mengerjakan soal di buku paket matematika ya. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran matematika kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.